Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, di saat kondisi pandemi mulai terkendali, aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat menuai kritikan atau sorotan. Presiden meminta Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300.000. Apakah ini dapat menjadi solusi? Kami akan membahasnya bersama dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Yang pertama ada Ketua Komisi 9 DPR RI, Melky Lakalena, dan juga Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Jurban. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Prof. Zubairi terlebih dulu. Prof, angka Rp300.000 untuk tes PCR ini bagaimana kira-kira? Apakah bisa direalisasikan mengingat kita selama ini tahu ada faktor harus mengimpor reagen yang ini menjadi komponen terbesar harga saat ini? Iya, begini, pengalaman saya dulu terkait dengan tes yang serupa, waktu itu namanya tes untuk jumlah virus HIV, itu mula-mula dulu mahal sekali, 1,7 juta, kemudian turun pelan-pelan, turun 1 juta, kemudian sekarang banyak laboratorium yang menawarkan di bawah 1, ada juga yang 1 juta lebih sedikit. Namun kemudian ada program pemerintah yang memberikan subsidi penuh, artinya cukup banyak pasien yang hari-hari ini tesnya gratis untuk HIV. Nah, intinya kalau harga Rp300.000 untuk PCR COVID itu tentu tergantung dari pemerintah. Jadi kalau misalnya dipaksakan dan ternyata tidak mampu laboratorium, ya mungkin perlu subsidi. Jadi kalau subsidi berapapun akhirnya harganya kan bisa ditekan. Jadi terserah, jadi antara 300-400 atau bisa turun lagi kalau mendapat subsidi. Jadi sebenarnya angka harga reagen ini kisarannya berapa sih, Prof? Gini, prinsipnya dari pengalaman untuk tes HIV itu makin lama makin turun harganya itu. Jadi makin kan prinsip pasar makin banyak yang tes, makin banyak teknologi, jadi makin rendah. Jadi sekarang ini masih antara 300-an, namun kan ada juga faktor untuk kan harus membiayai juga pegawai dan yang lain. Jadi saya kira tergantung dari keputusan pemerintah, kalau mau dipaskan berapa ya terserah saja, kalau ternyata tidak bisa nutup ya disubsidi mestinya. Nah itu dia soal subsidi. Bang Melky, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, melihat kerja dari pemerintah soal bagaimana menstabilkan, menurunkan, bukan menstabilkan lagi, harga PCR di angka Rp300.000 untuk masa 3 kali 24 jam. Ini bagaimana Bang Melky kalau menurut Anda? Ya, pertama Mas Wahyu, ini juga sejak awal sudah kami sampaikan sejak bulan Agustus sebenarnya. Jadi waktu itu kami cuma meneruskan apa yang kami dengar dari lapangan, yang itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Pak Sutarmiji. Itu waktu kami Komisi 9 ke Pontianak, Agustus berarti kurang lebih 5 bulan lalu itu. Itu di Agustus 3 bulan lalu, berarti sekarang 5 bulan lalu. Itu Pak Sutarmiji, Gubernur Kalbar, 5 bulan lalu sudah mengatakan bahwa temannya dia, pengusaha PCR di Pontianak, itu sudah sampaikan hitungan sama dia itu Rp300.000 untung. Itu 5 bulan lalu, Mas. Jadi yang ngomong ini bukan orang lain, ini Gubernur Kalbar, bisa dikonfirmasi. Itu mengatakan bahwa temannya dia yang pengusaha PCR di Kalbar itu mengatakan Rp300.000 sudah untung itu 5 bulan lalu. Jadi artinya sebenarnya ini kan bisa dilihat, bisa dapat hitung-hitungan dari Gubernur Kalbar itu, ternyata itu harganya waktu itu Rp250.000, Rp50.000 untungnya si pengusaha itu lah kira-kira. Oke, saya kunci. Bang Melky, saya kunci dulu. Bang Melky, saya kunci dulu tadi pernyataan Anda bahwa ada seorang pengusaha yang mengatakan bahwa angka Rp300.000 saja sebenarnya sudah untung. Tetapi itu 5 bulan lalu. 5 bulan lalu bahkan. Kenapa sekarang tidak kunjung turun sampai kemudian Presiden meminta angka Rp300.000 itu? Kalau kemarin 5 bulan lalu sebenarnya bisa, artinya bisa, bahkan tanpa subsidi dari pemerintah. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Prime Time. Saya tampilkan yang pertama mengenai PCR. PCR ini harga kita yang Rp900.000 itu kira-kira
25% kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport di dunia. Jadi kalau misalnya diturunkan ke 300.000, itu mungkin masuk 10% kuartal yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport-airport di dunia. Yang paling bawah memang India. PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10% paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia ya di airport-airport. Dan apakah akan disubsidi? Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi ya, karena memang kalau kita lihat harganya apalagi sudah diturunkan itu sudah cukup murah. Oke, Prof. Zubairi, itu pernyataan dari Menkes soal subsidi yang sepertinya tidak akan diberikan oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan. Artinya bagaimana ini? Iya, saya kira perlu dievaluasi kalau memang 300.000 itu sudah menguntungkan laboratorium, artinya masih ada sisa berapa persen di situ. Iya, memang harus diturunkan. Saya setuju tanpa subsidi. Saya kira tinggal mengumpulkan lab-lab, kemudian ditanya unit cost-nya berapa. Siapa tahu memang sudah di bawah 300.000 kan. Dengan berjalannya waktu kan memang selalu makin murah. Banyak tes itu makin sederhana, makin murah. Kalau sekarang sudah bisa di bawah 300.000, saya kira itu pemetaan yang paling bagus. Baik, Prof, sepengetahuan Anda, benar tidak misalnya apa yang disampaikan Bang Melki tadi, ada pengusaha yang mengatakan angka 300.000 saja sebenarnya sudah dapat untung. Pernah dengar cerita seperti itu tidak kalau Anda, Prof. Zubairi? Tidak pernah, tapi secara teoritis memang berdasarkan tes-tes yang lain itu memang benar bisa makin lama makin murah. Makin lama makin murah secara teori prinsip keekonomian begitu. Tapi Bang Melki, kita kembali lagi 5 bulan lalu ada pengusaha baik untuk HIV, untuk hepatitis B, untuk hepatitis C, semuanya secara bertahap kelihatannya bisa makin murah. Cuman makin murahnya berapa saya kira ya. Baik. Bang Melki, saya ingin kembali ke Anda soal Bang Melki, soal waktu 5 bulan lalu ketika ada pengusaha yang mengatakan Rp300.000 sebenarnya sudah untungnya berapa persen? Sampai sejauh itu nggak, Bang Melki? Yang tadi saya sampaikan itu bahwa waktu hitung-hitungan saya tanya kepada Gubernur Kalbar, intinya waktu itu hitungan dia dari harga reagen, pekerja yang menjalankan pekerjaan ini, plus dengan hazmat yang dipakai dan seterusnya itu, hitungan dia 250.000, untungnya 50.000 perak. Untungnya 50.000 ya? Ya, jadi waktu itu. Jadi ini sekali lagi saya dapat dari bukan orang yang tidak bisa dikonfirmasi, bisa dikonfirmasi pada orangnya, yaitu Pak Gubernur Kalbar, Pak Sutarmiji. Dan saya izin beliau nih. Saya dari mulai bulan Agustus itu menyampaikan itu, saya izin beliau, saya bilang boleh nggak saya ngomong Pak Gubernur? Kata beliau silakan. Kan? Jadi tentu yang sudah Pak Jokowi sampaikan ini pasti sudah dengan hitung-hitungan yang sudah beliau dapatkan masukan dari banyak pihak. Sehingga menurut kami begini, mungkin kita jangan berdebat di soal harga lagi sekarang. Mungkin sekarang kalau memang harga 300.000 ini sudah kita lihat ini adalah harga yang paling pantas rasional untuk kita memberikan harga kepada swab PCR di tanah air. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana memastikan agar hasilnya itu bisa didapatkan dalam waktu yang jangan terlalu lama. Katakanlah kita pakai patokan misalnya 6 sampai 12 jam. Sehingga bagaimana caranya agar itu bisa dihasilkan dalam waktu yang seperti itu juga menjadi bagian dari kerja kita dari seluruh komponen bangsa. Bagaimana caranya? Misalnya apakah terkait dengan SDM-nya perlu ditambah di semua lab PCR setanah air. Misalnya ya itu mesti kita pikirkan. Kemudian bagaimana memastikan bahwa apabila ada dukungan-dukungan yang lain terkait dengan teman-teman yang menggunakan di bidang PCR ya di luar subsidi tadi, nah itu coba kita pikirkan gimana caranya. Sebenarnya banyak pola yang bisa dipikir sehingga di bagian yang paling utama di bagian screening ini, di bagian screening ini kita memakai kenapa PCR itu yang paling baik ini bisa kita betul-betul fokus ke sana untuk semua komponen bangsa. Gitu. Baik. Artinya memang sudah harus ada aturan yang lebih tegas lagi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil untung terlalu besar di tengah pandemi ini ya. Angka 300.000 karena sudah ada cerita pengusaha yang mengatakan
itu sudah ada untung 50.000. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan tanpa ada subsidi juga. Semua pengusaha di sektor kesehatan ini terutama untuk tes PCR bisa mematuhi keputusan yang sudah ditetapkan oleh gini, pemerintah. Mas Wahyu, menurut saya gini. Ya. Singkat saja, Bang. Kita membuat dia mahal daripada dia mahal dan sulit terjangkau, lebih baik membuat dia itu relatif murah, tapi bisa massal gitu, atau tetap untung. Nah, oke, baik. Kan daripada dia di angkanya mahal tapi misalnya cuma 50 orang, lebih baik 300.000 perak tapi bisa 500 orang, kan tetap juga untung. Baik. Baik, Bang Melki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof. Zubairi Jurban juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.